Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar di tema 2 mengenai pernapasan pada hewan dan manusia. Oleh karena itu, simak video berikut ini. Organ-organ pernapasan pada hewan meliputi yang pertama adalah insang, yaitu biasa digunakan ikan untuk bernapas. Kemudian yang kedua yaitu trakea, yaitu adalah organ pernapasan dari serangga seperti belalang, kupu-kupu, dan juga capung. Dan yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan dari reptil dan juga mamalia. Yang selanjutnya yaitu kulit dan paru-paru, yang merupakan organ pernapasan dari katak. Dan yang terakhir yaitu kulit, yaitu termasuk organ pernapasan dari cacing tanah. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Pernapasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Nah, perhatikan gambar anatomi insang berikut ini. Insang ditunjukkan dengan warna merah pada gambar berikut ini ya, yaitu terdiri dari filamen-filamen insang atau lapisan-lapisan insang dan juga pembuluh darah. Air yang mengandung banyak oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Kemudian mulut ikan akan tertutup dan air akan masuk ke bagian insang. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Setelah itu, oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksida akan dikeluarkan bersama air melalui insang. Pernapasan pada katak. Nah, perhatikan bagian pernapasan pada katak berikut ini. Pernapasan katak dibedakan menjadi 2 fase. Yang pertama yaitu fase kecebong, itu bernapas menggunakan insang. Kemudian fase kedua yaitu fase katak dewasa, yaitu bernapas menggunakan paru-paru dan juga kulitnya. Kita masuk ke fase yang pertama yaitu fase berudu atau kecebong. Berudu atau kecebong bernapas menggunakan 3 pasang insang bagian luar. Insang bagian luar tersebut berupa lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung banyak pembuluh darah kapiler. Kemudian yang kedua yaitu fase katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan juga kulitnya. Kulit katak selalu bersifat lembab dan juga basah karena akan memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Paru-paru katak terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan juga penuh dengan pembuluh darah kapiler. Di dalam gelembung udara ini terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, perhatikan gambar paru-paru pada katak berikut ini. Nah, di dalam gambar tersebut ditunjukkan banyak sekali gelembung kecil yang digunakan katak untuk pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Pernapasan pada mamalia. Hewan mamalia seperti kuda, kerbau, dan juga sapi bernapas menggunakan paru-paru. Nah, perhatikan gambar organ pernapasan pada mamalia berikut ini. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru seperti sapi, kuda, kerbau, dan juga kelinci. Terdapat mamalia yang hidup di air seperti ikan lumba-lumba dan juga ikan paus yang akan muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Di dalam paru-paru mamalia terdapat gelembung-gelembung kecil yang dinampakkan dengan alveoli. Nah, di dalam alveoli inilah terjadi pertukaran oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Setelah itu, gas karbon dioksida akan dikeluarkan oleh tubuh dan juga oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh mamalia. Pernapasan pada serangga. Serangga memiliki alat pernapasan yang khusus yaitu dinamakan dengan trakea. Nah, perhatikan gambar organ pernapasan pada serangga berikut ini. Udara masuk dan keluar melalui lubang yang ada di samping tubuh serangga yang disebut stigma atau spirakel. Nah, kemudian udara menuju ke trakea yang berfungsi sebagai alat pernapasan pada serangga. Nah, di dalam trakea inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian udara yang banyak mengandung karbon dioksida akan dikeluarkan melalui stigma atau spirakel. Sedangkan udara yang banyak mengandung oksigen akan disalurkan atau dialirkan ke seluruh tubuh. Pernapasan pada burung. Nah, perhatikan organ pernapasan pada burung berikut ini. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Namun, saat terbang, pernapasan burung dibantu oleh organ yang disebut dengan pundi-pundi udara.
Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara karena saat terbang burung tidak dapat menghirup udara. Karena kalau burung menghirup udara saat terbang maka akan jatuh. Kepakan sayap burung membantu udara dalam pundi-pundi udara mengalir ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Pernapasan pada reptil. Nah, perhatikan alat pernapasan pada reptil berikut ini, yaitu ada gambar kadal dan juga kura-kura. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara yang masuk melalui lubang hidung akan diteruskan menuju tenggorokan dan masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Hewan reptil yang dapat menyelam seperti buaya dan juga kura-kura akan menutup lubang hidungnya saat menyelam agar air tidak masuk ke dalam paru-paru dan mengganggu proses pernapasan. Pernapasan pada cacing tanah. Nah, perhatikan gambar cacing tanah berikut ini. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Cacing tanah bernafas menggunakan kulit yang bersifat lembab, tipis, dan banyak mengandung pembuluh darah kapiler. Kulit cacing tanah yang bersifat lembab, tipis, dan banyak mengandung pembuluh darah kapiler membantu pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Dari ujung-ujung pembuluh darah kapiler inilah udara diserap dan dikeluarkan kembali melalui permukaan kulit. Nah, setelah kita belajar mengenai organ pernapasan pada hewan, sekarang kita akan masuk ke pernapasan pada manusia. Nah, perhatikan organ-organ pernapasan pada manusia berikut ini. Yang pertama yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Manusia bernapas untuk menghirup oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Paru-paru terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bronkus atau batang percabangan paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan juga paru-paru bagian kiri. Yang kedua yaitu bronkiolus atau percabangan dari bronkus. Dan yang terakhir yaitu alveolus, yaitu tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Kemudian alur atau proses pernapasan pada manusia dimulai dari hidung, kemudian menuju ke faring, selanjutnya menuju ke laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir yaitu alveolus, dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di organ alveolus. Nah, proses pernapasan pada manusia. Perhatikan gambar proses pernapasan pada manusia berikut ini. Pernapasan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Inspirasi merupakan proses saat kita menghirup udara dan juga ekspirasi adalah saat kita menghembuskan udara. Yang pertama yaitu inspirasi atau saat kita menghirup udara. Saat kita menghirup udara, yang pertama adalah rongga dada akan mengembang. Setelah itu, udara akan masuk melalui hidung, kemudian paru-paru akan membesar dan rongga dada juga akan ikut membesar. Dan yang terakhir yaitu oksigen akan diserap oleh alveolus. Kemudian saat kita melakukan proses ekspirasi atau saat kita menghembuskan udara, yang pertama yaitu rongga dada akan mengecil atau mengempis. Efeknya paru-paru juga akan mengecil dan juga mengempis. Kemudian udara akan keluar melalui saluran pernapasan seperti hidung dan juga mulut. Nah, sebenarnya ada dua jenis pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan dada atau saat kita bernapas menggunakan otot antar tulang rusuk, dan juga pernapasan perut saat kita menggunakan otot diafragma. Nah, setelah kita belajar mengenai organ pernapasan pada hewan dan juga manusia, kerjakan tugas-tugas berikut ini. Yang pertama, tuliskan organ pernapasan dari ikan, katak, burung, mamalia, reptil, serangga, dan cacing tanah. Yang kedua, jelaskan proses pernapasan pada ikan. Yang ketiga, jelaskan fungsi pundi-pundi udara dalam pernapasan pada burung. Yang keempat, jelaskan 3 bagian dari paru-paru manusia.
Yang kelima yaitu tuliskan alur pernapasan pada manusia. Yang keenam, jelaskan proses inspirasi dan ekspirasi pada proses pernapasan manusia. Tugas atau latihan ini dikerjakan di buku latihan masing-masing, kemudian nanti difotokan kepada wali kelas masing-masing. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.